Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, langsung saja kita mulai kajian ilmu bahasa Arab yang pada kesempatan ini masuk ke dalam bagian yang ke-6 ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana caranya membaca nama yang mengandung bin, ya, yang ada ibnun atau bintunnya. Ya, kita ketahui bersama bahwa ketika nama sebelum ibnun atau bintun itu terdiri dari satu suku kata, maka ibnun atau bintunnya harus mengikuti nama sebelumnya, ya, dalam hal syakalnya. Ya, contoh misalkan Muhammadun ibnu Abbasin. Ya. Jadi kata ibnu, syakal dari ibnu, dia harus dhammah karena mengikuti syakal dari Muhammad. Muhammad ibnu Abbasin. Gitu. Begitu pula kalau muannas, misalkan Fatimatu bintu Muhammadin. Kenapa bintu? Karena Fatimatu dia dhammah. Ya, enggak boleh Fatimatu binta atau binti Muhammadin, enggak boleh. Tapi wajib Fatimatu bintu Muhammadin. Ketika kemasukan amil nasab, misalkan anna Fatimata binta Muhammadin. Ya, enggak boleh anna Fatimata bintu Muhammadin, enggak boleh. Ya, mesti anna Fatimata binta Muhammadin. Kata Muhammad, dia letaknya setelah ibnun atau bintun, maka dia wajib jar. Ya, jadi perubahan apapun yang dialami oleh nama orang sebelum ibnun atau bintun, maka tidak akan diikuti oleh nama setelah ibnun atau bintun. Ya, begitu pula kita sudah ketahui bahwa ketika nama sebelum ibnun atau bintun itu terdiri dari dua suku kata, maka ibnun atau bintunnya itu syakalnya harus mengikuti suku kata yang pertama. Misalkan Abdullah, kata Abdullah terdiri dari abdun dan Allah. Ya, abdun dia dhammah, maka ibnun atau bintunnya harus mengikuti abdun, bukan mengikuti Allahinya, bukan. Ya, contoh Abdullah ibnu, bukan Abdullah ibni, bukan. Tapi Abdullah ibnu Mas'udin. Ya, Mas'udin dia harus jar karena dia letaknya setelah ibnun atau bintun, maka rumusnya wajib jar. Baik. Nah, sekarang kita memasuki rumus yang berikutnya, yaitu bagaimana ketika nama-nama tertentu atau kata-kata tertentu, ya, digandengkan dengan kata yang lainnya. Misalkan di sini kata tertentunya adalah abun, hamun. Abun, hamun, kemudian ada fu, ada famun yaitu fu, kemudian hamun, kemudian zumalin. Ya. Atau kalau kita katakan sebagai asmaul khamsah, itu ada abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Seperti itu. Nah, bagaimana sih rumusnya? Rumusnya adalah abun dan kawan-kawan plus isim. Ya. Abun dan kawan-kawan plus isim. Abun di situ tanda tanya, ya. Tanda tanya di sini adalah bahwa pertanyaan pertama, apakah abun ini kemasukan amil atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah
ketika kemasukan amil, amil apa yang memasukinya? Apakah amil nasab atau amil jar? Gitu. Nah, kemudian isim setelahnya, isim setelah abun atau yang lainnya, maka dia wajib jar. Dia wajib jar. Perubahan apapun yang dialami oleh abun dan kawan-kawan, ya, maka tidak akan diikuti oleh isim setelahnya. Isim setelahnya dia wajib jar. Ya. Baik, kita mulai. Misalkan Abu Darda. Abu Darda. Ya. Kata terdiri dari dua, Abu dan Ad-Darda. Ya, isim setelah Abu di sini Ad-Darda. Ya. Abu, nah di sini pakai waw karena dia posisinya dia tidak kemasukan amil. Dia tidak kemasukan amil. Artinya tidak ada amil yang memasukinya. Ya, maka dia hukumnya rofa. Namun dalam hal ini tanda rofanya bukan lagi dhamma, tapi dia waw. Ya. Jadi Abu Ad-Dardai atau Abu Dardai. Ad-Dardai, kenapa Ad-Dardai? Karena berdasarkan rumus isim setelah abun dan kawan-kawan dia mesti jar. Ya, mesti jar. Seperti yang lain misalkan akhu Zaidin. Ya, akhu Zaidin. Enggak boleh akhu Zaidan. Akhu Zaidun enggak boleh. Ya, karena isim setelah abun dan kawan-kawan ya harus jar. Harus jar, ya. Akhu pakai waw sama ya. Kemudian Zaidin dia majrur atau dijarkan. Tanda kasrohnya di sini adalah tanda jarnya adalah kasrah. Kemudian Hamu Abbasin. Hamu Abbasin. Ya, enggak boleh Hamu Abbasan, Hamu Abbasun enggak boleh, tapi wajib Hamu Abbasin. Kemudian Fuhudin. Ya, fu itu dari famun, ya di sini karena dia masuk asmaul khamsah, ya, isim yang 5 ya. Nanti insyaallah mungkin ini perlu pendalaman ya. Tidak akan saya jelaskan terlebih dahulu ya tentang apa itu asmaul khamsah ya. Yang jelas asmaul khamsah itu adalah isim yang 5. Namun penjabaran-penjabaran yang lebih lanjutnya tidak saya jelaskan pada saat ini. Fu famun dari fu dari famun gitu kan. Fu hudin. Ya. Hudin lagi-lagi kasrah karena dia isim setelah abun dan kawan-kawan harus jar. Tanda jarnya adalah kasrah. Kemudian dzu khubzin. Dzu khubzin ya. Dia khubzin wajib jar ya. Abun dan kawan-kawannya mesti rofa dan tanda rofanya adalah waw. Ya, tanda rofanya waw. Ya, karena dia termasuk asmaul khamsah isim yang 5. Itu. Dan isim setelahnya wajib jar. Karena rumusnya seperti itu, ya. Nah, kemudian ketika abun dan kawan-kawan ini kemasukan amil, ya, maka misalkan inna. Inna menjadi misalkan Abu Darda. Kemasukan amil jar, kemasukan amil nasab menjadi inna Abad Dardai. Tadinya Abu menjadi Aba. Ya, dia nasab, tanda nasabnya alif. Ya. Kalau bukan asmaul khamsah, tanda nasabnya biasanya fathah. Tapi dikarenakan ini termasuk isim yang 5, isim khusus, isim yang 5, maka tanda nasabnya adalah alif. Jadi inna aba ad-dardai, ad-darda isim setelahnya dia wajib kasrah. Wajib kasrah, enggak boleh inna aba ad-dardaa, inna aba ad-dardau, enggak boleh. Tapi wajib inna aba ad-dardai. Begitu pula inna akha Zaidin. Enggak boleh akhu Zaidin. Enggak boleh akhu Zaidun, enggak boleh. Tapi inna akha pakai alif, Zaidin isim setelahnya wajib jar, tidak mengalami perubahan sama sekali. Kemudian inna hama Abbasin. Ya. Inna hama Abbasin. Ya, sama. Dia pakai alif, hama tadinya hamu jadi hama. Abbasin setelahnya wajib jar. Kemudian inna fahudin. Tadinya fuhudin, kemasukan inna jadi fa pakai alif. Inna fahudin. Kemudian inna dza khubzin. Ya, tadinya dzu khubzin jadi inna dza khubzin. Ya, karena dia kemasukan amil nasab, ya. Isim setelahnya sebagaimana saya katakan tadi tidak mengalami perubahan sama sekali. Nah, begitu pula ketika kemasukan amil jar, misalkan min. Abu Darda menjadi min Abi Ad-Darda. Ya, di situ menjadi ya.
ya, karena ada huruf jar min, ya. Abi ad-Dardai, dia tetap kasrah. Kemudian ila akhi Zaidin, ya, ila akhi Zaidin, kepada saudaranya Zaid, ya, akhi Zaidin, ya, pakai ya. Kemudian ma'a Hani Abbasin, ma'a, ya, jar, ambil jar, ya, Abbasin, isim setelahnya wajib kasrah, wajib jar, ya. Kemudian an fi hudin, ya, tadinya fu berubah menjadi fa, masukkan ambil jar menjadi fi, ya. Nah, fi di sini bukan artinya di atau di dalam, tapi dia mulut, artinya mulut, ya, dari mulutnya hud, ya. An fi hudin, ya. Kemudian bili malin atau bili khubzin, ya, tadinya zu, ya, kemudian kemasukan amil nasab menjadi za, kemasukan amil jar berubah menjadi zi. Jadi bi itu harfu jar, ya, bizi malin atau bizi khubzin, ya, khubzin isim setelahnya dia wajib jar, itu seperti itu. Baik, kemudian untuk rumus berikutnya saya akan bahas tentang isim yang khusus. Isim yang khusus, ya. Isim yang khusus di sini terdiri dari beberapa ciri, ya, beberapa ciri. Dia biasanya mengandung tak marbutah, ya, mengandung tak marbutah seperti Fatimatu, ya, Fatimatu. Dia enggak Fatimatun, ya. Jadi isim Fatimatu ini, isim khusus Fatimatu ini dia tidak menerima tanwin, ya, tidak menerima tanwin. Kalau di dalam ilmu nahwu dikatakan sebagai isim ghair munsharif, ya, isim ghair munsharif, ya. Fatimatu ketika kemasukan amil jar menjadi an Fatimata, ya. Jadi di dalam isim khusus ini, di dalam isim ghair munsharif ini, tanda jarnya itu bukan kasrah, melainkan fathah, ya. Dan kalau kita kaji kitab-kitab para ulama, ya, bahwa salah satu bahwa tanda jar itu bukan hanya kasrah, ya, bukan hanya kasrah, melainkan juga fathah juga, gitu. Kemudian Utsmanun, ya, yang diakhiri, nama yang diakhiri oleh alif dan nun. Nah, maka dia tidak boleh ketika dijarkan tidak boleh kasrah, ya. Begitu pula dia tidak menerima tanwin. Utsmanun tidak, tapi Utsmanu. Nah, ketika kemasukan amil jar menjadi an Utsmana, ya, menjadi an Utsmana, ya. Dan berbicara tentang isim khusus atau isim ghair munsharif, di sini ada berbagai macam, ya. Ada berbagai macam. Ciri yang pertama adalah ketika isim itu mengandung tak bulat, ya, mengandung tak bulat seperti tadi Fatimatu, Khadijatu, ya, tak bulat dan kawan-kawan, ya. Zainabu di sini dikategorikan sebagai isim ghair munsharif karena dia temannya Khadijah dan Fatimah, ya. Jadi Fatimatu dia tidak boleh Fatimatun, Khadijatu tidak boleh Khadijatun, Zainabu tidak boleh Zainabun, gitu. Ketika kemasukan amil an Fatimata, an Khadijata, an Zainaba, semuanya fathah dijarkannya itu. Kemudian ciri yang berikutnya adalah nama kota atau negara yang tidak berawalan al, seperti Makkah, ya, Makkatu, ya, tidak boleh Makkatun. Misru tidak boleh Misrun, ya, karena dia tidak berawalan al. Baghdadu tidak boleh Baghdadun, gitu. Ketika misalkan kemasukan amil jar min Makkata, nggak boleh min Makkati, nggak boleh min Makkatin, nggak boleh, tapi min Makkata dari Mekah, atau min Misra dari Misr, dari Mesir, nggak boleh Misri, nggak boleh Misro. Min Baghdada dari Baghdad,
nggak boleh Baghdadi, ya. Nggak boleh juga Baghdadin. Ya, kemudian jenis yang berikutnya adalah nama asing yang tidak memiliki kiasan sorof, seperti Maryamu, Fir'aunu. Nah, ini dikategorikan sebagai nama asing yang bukan bukan berasal dari bahasa Arab, ya. Jadi asing berdasarkan tinjauan bahasa Arab. Gitu. Maryamu, nggak boleh Maryamun, nggak boleh Fir'aunun, ya. Ketika dia kemasukan amil jar menjadi min Maryama, min Fir'auna. Nah, itu seperti itu. Ibrahimu, ya. Yang berikutnya adalah nama orang yang diawali oleh hamzah. Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu. Nah, ini pun sama. Ketika diujarkan dia tidak boleh dengan kasrah. Ya, min Ibrahim. Ya, contohnya itu. Kemudian yang berikutnya adalah nama orang yang berasal dari fiil yang biasanya diawali hamzah atau ya. Ya, Ahmadu, Yusufu, Yazidu. Nah, ini biasanya tidak boleh tanwin, tidak boleh dijarkan dengan kasrah. Min Yusufa, nah, nggak boleh min Yusufi, nggak boleh min Yusufin, atau min Ahmada, nggak boleh min Ahmadi, gitu. Karena dia nama orang yang berasal dari fiil yang biasanya diawali hamzah atau ya. Kemudian Adnanu, Marwanu, Sulaimanu, seperti yang saya tadi jelaskan, ya, nama yang mengandung yang huruf akhirnya adalah ada alif dan nun. Kemudian nama yang mengikuti wazan fu'alu, fa'ain lam, ya, fu'alu, seperti Umaru, Zuhalu. Nah, ini ketika dijarkan, ketika amil jar ada kemasukan amil jar menjadi min Umaro, ya, dari Umar. An Umaro, dari Umar. Bukan an Umari, bukan an Umarun, bukan. Kemudian kata yang diawali, kata yang memiliki wazan af'ali, ya, yang memiliki wazan af'ala. Contoh aswadu, ahmaru, akbaru. Nah, ini pun dikategorikan sebagai isim khusus atau isim ghair munsharif. Ya. Jadi ketika misalkan kemasukan amil jar, maka itu tidak boleh dijarkan dengan menggunakan kasrah, melainkan harus menggunakan fathah. Ya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.